teman-teman dan Bu Marini. Saya Devina Martina, mahasiswi dengan NRP 320300275. Dan saya Fiona Agustin, mahasiswi dengan NRP 320302022 dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Pajak kelas A akan menjelaskan mengenai UU Harmonisasi Pajak. UU Harmonisasi Pajak mengatur dua hal utama, yaitu asas dan tujuan. UU ini diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Aturan baru PPh dan PPN, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat resmi menyepakati rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna di antara berbagai isu penting di dalamnya. UU HPP mereformasi sistem pajak pertambahan nilai. Dalam UU HPP, perluasan basis PPN untuk optimalisasi penerimaan negara tetap mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Selanjutnya, perubahan dan penambahan terkait regulasi perpajakan. Yang pertama, mengubah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Penggunaan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP orang pribadi. Dengan terintegrasinya penggunaan NIK akan mempermudah administrasi wajib pajak Indonesia, khususnya wajib pajak orang pribadi. Program ini akan mempermudah aktivitas pendataan masyarakat sebagai wajib pajak, terkait asistensi penagihan pajak global kerjasama bantuan. Penagihan pajak antar negara dilakukan melalui kerjasama negara mitra secara resiprokal. Hal ini dilakukan sebagai wujud peran aktif Indonesia dalam kerjasama internasional. Yang kedua, mengubah UU Pajak Penghasilan atau UU PPH. Ada 4 cara. Yang pertama, adanya pengaturan lapisan tarif PPH orang perbaikan yang berpihak pada lapisan penghasilan terendah yang saat ini adalah sebesar 60 juta rupiah. Yang kedua, adanya penambahan tarif PPH wajib pajak orang pribadi sebesar 35% untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar rupiah per tahun. Serta penambahan ambang batas peredaran bruto tidak kena pajak untuk UMKM. Yang ketiga, pengaturan ulang tarif PPH badan sebesar 22% untuk mendukung penguatan basis pajak. Yang terakhir, pengaturan tentang unik dan amortisasi. Yang ketiga adalah mengubah UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau UU PPN. Komitmen berpihakkan pada masyarakat bahwa tetap terjaga dengan memberikan pemberian fasilitas PPN atas kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, dan jasa pelayanan sosial. Hal ini sekali lagi merupakan bentuk keberpihakan DPR sebagai wakil rakyat dalam kebutuhan dasar masyarakat banyak. Selain itu, juga diperkenalkan skema PPN final untuk sektor tertentu agar lebih mempermudah bagi pelaku UMKM, serta menyesuaikan tarif PPN secara bertahap sampai dengan tahun 2025. Yang keempat yaitu mengatur program pengungkapan atau PPS wajib pajak. Untuk mendorong peningkatan kepatuhan pajak juga menyusun program pengungkapan sukarela wajib pajak atau PPSWP yang memfasilitasi para wajib pajak
yang memiliki itikat baik untuk patuh dan terintegrasi dalam sistem perpajakan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan rasa keadilan bagi seluruh wajib pajak. Program ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk secara sukarela mematuhi kewajiban pajaknya. Yang kelima yaitu mengatur pajak karbon. Penyusunan peta jalan pajak karbon dan pasar karbon bersama DPR, penetapan subjek, objek, dan tarif pajak karbon, serta insentif wajib pajak yang berpartisipasi dalam emisi karbon. Hal ini juga merupakan komitmen terhadap lingkungan, perubahan iklim, dan penurunan emisi gas rumah, agar kita tetap dapat mewarisi negara ini kepada generasi penerus bangsa. Yang keenam, yaitu mengubah UU Cukai. Penegasan ranah pelanggaran administratif dan prinsip-prinsip ultimum remedium penyidikan pada tindak pidana terkait dengan penerimaan negara dan kepastian hukum. Diharapkan adanya prinsip ultimum remedium merupakan pendorong restoratif keadilan di bidang pajak. Perbandingan tarif dan sanksi. Dalam perubahan UU harmonisasi pajak pasti terdapat perubahan. Yang pertama yaitu besaran sanksi untuk penggantian kerugian negara antara UU KUP dan UU HPP. Yang pertama perbuatan pidana pajak kealpaan. Untuk UU KUP membayar pokok pajak dan sanksi 3 kali pajak kurang dibayar. Sedangkan untuk UU HPP membayar pokok pajak dan sanksi 1 kali pajak kurang dibayar. Yang kedua, pidana pajak kesengajaan. Untuk UU KUP membayar pokok pajak dan sanksi 3 pajak kurang dibayar. Yang untuk HPP membayar pokok pajak dan sanksi 3 kali pajak kurang dibayar. Yang ketiga, pidana pajak pembuatan faktur pajak atau bukti potong PPh fiktif. Untuk UU KUP membayar pokok pajak dan sanksi 3 kali pajak kurang dibayar. Untuk UU HPP membayar pokok pajak dan sanksi 4 kali pajak kurang dibayar. Selanjutnya, ada perbandingan tarif pajak penghasilan atau PPh orang pribadi di UU PPh dan UU HPP. Terdapat 5 lapisan. Lapisan tarif yang pertama, untuk PKP UU PPh, yaitu 0 hingga 50 juta rupiah atau setara dengan 5%. Sedangkan untuk UU HPP, 0 hingga 60 juta rupiah atau setara dengan 5%. Lapisan tarif kedua untuk PKP UU PPh yaitu lebih dari 50 hingga 250 juta atau 15%. Sedangkan untuk PKP UU HPP lebih besar dari 60 hingga 250 juta rupiah atau 15%. Untuk lapisan tarif ketiga, untuk PKP UU PPh yaitu lebih besar dari 250 hingga 500 juta rupiah atau 25%. Sedangkan PKP UU HPP yaitu lebih besar daripada 250 hingga 500 juta rupiah atau 25%. Untuk lapisan tarif keempat, untuk PKP UU PPh yaitu sebesar 500 juta rupiah atau 30%. Sedangkan PKP UU HPP yaitu lebih besar daripada 500 juta hingga 5 miliar rupiah atau 30%. Yang terakhir, lapisan tarif kelima, PKP UU PPh tidak memiliki PKP, tarif PKP. Sedangkan UU HPP yaitu lebih besar daripada 5 miliar rupiah
atau 35%. Tujuan disahkannya UU HPP yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Yang kedua, mengoptimalkan penerimaan negara. Yang ketiga, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Yang keempat, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak. Yang terakhir, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Selanjutnya, penetapan tarif PPh Badan. Penetapan tarif PPh Badan di Indonesia yaitu sebesar 22%, masih dapat dikatakan wajar dan masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tarif PPh Badan negara-negara ASEAN yaitu sebesar 22,17% dan negara anggota OECD sebesar 22,81%. Penetapan tarif PPh Badan ini diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan negara serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Hal ini sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai berupaya meningkatkan kontribusi penerimaan pajak korporasi, namun dengan tetap menjaga investasi di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.